Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nivia Media, NIM 2010-204052. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu faktor pembatas. Baiklah, yang pertama, saya akan membahas tentang minimum Liebig. Pada keadaan yang kritis, bahan-bahan pendukung kehidupan suatu organisme yang tersedia dalam jumlah minimum bertindak sebagai faktor pembatas. Yang kedua, justru Liebig 1840 menemukan hasil tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara, N, P, K, yang diperlukan dalam jumlah banyak tetapi oleh mineral seperti magnesium yang diperlukan dalam jumlah sedikit oleh tanaman. Yang ketiga, temuan ini dikenal sebagai hukum minimum Liebig. Yang keempat, bukan hanya unsur hara NPK yang dapat bertindak sebagai faktor pembatas, tetapi materi kimiawi lainnya seperti oksigen, fosfor untuk proses pertumbuhan dan reproduksi. Yang kelima, hukum minimum Liebig telah diterapkan pada program pengendalian lingkungan terhadap organisme. Selanjutnya, namun hukum minimum Liebig hanya dapat diterapkan pada habitat atau ekosistem dengan arus energi dan materi yang masuk seimbang dengan keluarnya. Yang keenam, fosfor merupakan faktor pembatas bagi organisme perairan, meningkatkan nutrien seperti nitrogen dan fosfor di perairan tersebut proses eutrofikasi. Pencegahan eutrofikasi dapat dengan mengurangi kandungan bahan organik dan unsur hara di perairan sehingga pertumbuhan organisme seperti fitoplankton dan mikrofita terhambat. Selanjutnya, hukum toleransi Selford. Yang pertama, kegagalan suatu organisme dalam mempertahankan hidupnya dapat ditentukan oleh kekurangan atau kelebihan kuantitatif dan kualitatif beberapa faktor yang mendekati batas toleransinya. Bukan hanya dalam jumlah sedikit atau rendah yang bersifat membatasi, tetapi juga dalam jumlah yang berlebihan atau tinggi. Kisaran minimum merupakan batas toleransi digambarkan sebagai hukum toleransi Selford 1913. Dengan mengetahui kisaran toleransi, suatu organisme dapat diketahui keberadaannya dan penyebaran atau distribusi organisme tersebut. Selanjutnya, istilah yang digunakan dalam menggambarkan kisaran toleransi. Yang pertama, steno atau sempit dan EURV sama dengan lebar. Selanjutnya, steneterformal, thermal atau temperatur. Contohnya telur ikan stenetermal trout atau Selvelinus 0, kurang 12 derajat Celcius, optimum 4%, dan telur katak Eur thermal 0,0 kurang 30 derajat Celcius. Selanjutnya stenohaline Euphaline atau salinitas. Contohnya ikan salmon Euphaline tawar sampai dengan laut. Yang ketiga ikan mas stenohaline atau di air tawar. Yang keempat, stenopagik atau eupagik atau makanan, contohnya kelinci, stenopagik atau rumput, kambing, eupagik, rumput, perdu, semak, dan lain-lain. Konsep gabungan faktor pembatas. Yang pertama, dengan menggabungkan konsep hukum minimum dan konsep toleransi, maka dapat dipahami konsep faktor pembatas atau limiting factor. Yang kedua, faktor pembatas limiting factor dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi atau kondisi. Yang ketiga, faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem. Misalnya, suhu, cahaya, pH yang terlalu rendah minimum atau terlalu tinggi atau maksimum. Bagi organisme dengan kisaran toleransi yang lebar atau EURI terhadap faktor abiotik yang relatif konstan bukan merupakan faktor pembatas sehingga organisme tersebut dapat hadir dalam jumlah banyak. Selanjutnya, sebaliknya bagi organisme dengan toleransi yang sempit atau steno terhadap faktor abiotik Y yang selalu berubah akan menjadi faktor pembatas sehingga akan hadir dalam jumlah sedikit. Contohnya oksigen. Contohnya kandungan O2 di udara dalam jumlah banyak dan konstan bukan merupakan faktor pembatas organisme darat. Sebaliknya kandungan O2 terlarut di perairan
terdapat dalam jumlah sedikit dan jumlahnya selalu berubah-ubah, menjadi faktor pembatas bagi organisme yang hidup di perairan. Syarat sebagai faktor pengatur, yang pertama faktor lingkungan yang penting dalam setiap ekosistem berbeda-beda seperti contohnya di darat, sinar, suhu, dan air, contohnya di laut, sinar, suhu, dan salinitas, dan di perairan tawar, kandungan oksigen. Selanjutnya faktor lingkungan tidak hanya sebagai faktor pembatas atau negatif, tetapi juga menjadi faktor yang menguntungkan positif bagi organisme yang mampu menyesuaikan diri. Faktor fisik sebagai faktor pembatas yang pertama suhu. Contoh dari suhu, organisme dapat hidup pada suhu sampai 300 derajat Celcius dengan kisaran suhu sampai dengan 200 sampai 100 derajat Celcius. Akan tetapi, kebanyakan organisme hanya dapat hidup pada kisaran suhu yang lebih sempit. Yang ketiga, pada umumnya batas atas maksimum lebih kritis atau lebih membahayakan kehidupan organisme daripada batas bawah atau minimum. Pada ekosistem perairan, variasi suhu lebih sempit daripada ekosistem darat. Oleh karena itu, biasanya organisme perairan mempunyai kisaran toleransi terhadap suhu lebih sempit daripada organisme darat. Misalnya, alga air dan alga darat, invertebrata air dan invertebrata darat seperti serangga. Suhu air berpengaruh terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, morfologi, reproduksi, tingkah laku, laju penggantian kulit, dan metabolisme udang. Udang hidup pada suhu air 21 sampai 32 derajat. Suhu untuk ikan berkisaran 25 sampai 30 derajat. Radiasi yang kedua, radiasi cahaya matahari. Cahaya matahari mempunyai dua fungsi yang saling berlawanan. Di satu pihak, radiasi cahaya matahari menguntungkan karena sebagai sumber energi bagi proses fotosintesis. Di lain pihak, radiasi cahaya matahari merugikan karena cahaya matahari langsung akan merusak atau membunuh protoplasma. Dari segi ekologi, bagi kehidupan organisme yang penting radiasi adalah kualitas sinar panjang, gelombang, dan warna, dan intensitas cahaya atau lama penyinaran, karena laju fotosintesis akan bervariasi sesuai dengan perbedaan panjang gelombang yang ada. Selanjutnya, sinar merah dan biru disaring oleh komponen air dan menghasilkan sinar hijau yang sukar sekali diabsorbasi oleh klorofil. Intensitas cahaya matahari berpengaruh langsung terhadap laju fotosintesis. Yang ketiga, penurunan tingkat kejenuhan sinar akan diikuti dengan penurunan intensitas cahaya. Kekeruhan warna dan bau. Kekeruhan disebabkan oleh partikel-partikel tanah, partikel bahan organik, dan biota renik. Maka kecerahan air menjadi rendah. Warna air ditentukan warna senyawa atau bahan terlarut dan melayang di dalam air. Misalnya warna coklat yang kekeruhan tinggi, kecerahan, maka banyak terdapat partikel tanah. Warna hijau sampai hijau tua atau hijau abu-abu, maka banyak mengandung plankton. Bau disebabkan oleh bau dari senyawa atau materi dan gas-gas, misal air tampak yang mengandung bahan organik, seperti sisa pakan, pupuk organik disebut akan berbau busuk, dan gas sulfida, gas restin, serta amonia. Kekurangan partikel tanah dapat mengakibatkan insang udang terseliputi partikel tanah, sehingga udang dapat mati, lemas, atau ansonia. Nafsu makan udang berkurang sehingga laju pertumbuhan terhambat. Udang terganggu, kadar partikel tanah 80 mg atau liter atau lebih kurang mendukung, dan kadar sampai 800 liter sehingga tidak diinginkan untuk budidaya udang. Air hijau dan kecerahan sangat rendah, kurang 400 liter, terjadi blooming plankton, maka kehidupan udang terganggu. 4. Arus dan tanah dan tekanan air. Yang pertama, arus tidak hanya berpengaruh konsentrasi dalam air, tetapi juga secara langsung sebagai faktor pembatas. Yang kedua, misalnya perbedaan organisme sungai dan daun sering disebabkan oleh arus yang deras dan pada sungai. Yang ketiga, tumbuhan dan
binatang di sungai harus mampu menyesuaikan diri terhadap arus, baik secara morfologis dan fisiologis. Di laut, tekanan air akan bertambah 1 atmosfer pada setiap penurunan kedalaman 10 meter. Pada bagian laut yang paling dalam, tekanan ini dapat mencapai 1000 atmosfer. Yang kelima, oksigen terlarut. Sumber oksigen dalam air. Yang pertama, difusi oksigen dari udara ke dalam air meliputi permukaan, disebarkan ke seluruh badan perairan oleh angin, ombak, dan proses pengadukan. Fotosintesa yang berpengaruh di desintas tanaman, cahaya, dan laju penyimpanan. Pengurangan oksigen dapat dipengaruhi yang pertama respirasi organisme, yang kedua penguraian zat organik oleh mikroorganisme, yang ketiga pelepasan OKS terlarut secara otomatis yang dipengaruhi temperatur. Adanya zat besi, maka oksigen akan dipakai oleh oksidasi. Perairan dengan suhu 20-30 derajat Celcius, kadar oksigen 5 liter baik untuk ikan. Karbon dioksida yang pertama udara, air tanah, dekomposisi zat organik, respirasi organisme air, senyawa kimia, Ca atau HCO3, MgHCO3. Karbon dioksida 20 liter ikan stres. Yang ke-8 pH, yaitu log neck dan kepekaan ion H yang terlepas dalam larutan mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungan tumbuhan dan hewan air. pH 5-8 hidup normal. Yang ke-9 DMA, 0 sampai 0,5 asam tidak produktif. 0,5 sampai 2 pH belum mantap, dapat dipakai pemeliharaan. 2 sampai 5 produktif. Besar dari 5 terlalu basah. 10 nitrat, hasil pembongkaran atau penguraian bahan organik yang berkadar protein, kotoran udang, ikan sisa pakan, pupuk organik dan anorganik, kadar 0,5 liter, batas maksimal apabila besar dari 5 liter kritis. Budidaya udang tidak boleh besar dari 0,5 liter. Yang ke-11, H2S, gas berbau busuk, biasanya bercampur fosfin pH 3, udang mati, 4,0 liter. Yang ke-12, fosfat merupakan unsur utama bagian pembentukan protein dan metabolisme sel suatu organisme untuk transfer energi dalam sel. Bahan penimbunan energi dalam bentuk ATP untuk reproduksi, penumbuhan, dan perkembangan gerak, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber fosfor, pelapukan mineral fosfat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.